Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi yang lalu kita sudah memberikan penjelasan tentang distingsi ya, ciri atau mungkin perbedaan secara spesifik antara ekonomi konvensional ya, yang bagian dari kapitalis, dengan ekonomi Islam ya, bagian dari ekonomi syariah. Dari hasil analisis dan beberapa riset di kalangan pegiat ekonomi syariah, ternyata bahwa lebih dari 33 item ya perbedaan antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional ya. 5 di antaranya sudah kita jelaskan pada video yang lalu ya. Nah, jadi tidak benar sebenarnya kalau ada orang beranggapan bahwa ekonomi syariah itu sama dengan konvensional, itu jelas ya. Saya kira statement ini sangat menyesatkan ya di kalangan masyarakat awam terutama ya. Dan kita harus memberikan penjelasan yang proporsional bahwa betul-betul memang berbeda antara sistem ekonomi syariah dan konvensional. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin lebih spesifik ya bagaimana atau menjelaskan bagaimana perbedaan antara bunga dengan bagi hasil. Seperti kita tahu bahwa bunga itu adalah salah satu sistem investasi yang dianut oleh konvensional ya, kapitalis. Sedangkan bagi hasil itu sistem investasi yang digunakan oleh ekonomi syariah. Lalu apa sih perbedaannya? Nah, pertama bisa kita lihat misalnya kalau bunga ya, itu penentuan bunga itu dibuat sebelum akad tanpa berpedoman pada untung rugi. Ya. Jadi bahwa untung atau rugi bisnis itu tidak penting, yang penting sudah ditetapkan bunganya ya. Nah, ini yang digunakan dalam sistem konvensional. Jadi apakah mudharib ya, apakah pengelola itu mendapatkan keuntungan atau kerugian itu tidak penting, yang penting bahwa bunga sudah ditetapkan di awal sebelum terjadinya akad ya. Nah, ini berbeda dengan misalnya sistem ekonomi atau dengan bagi hasil. Kalau bagi hasil itu penentuan besarnya rasio ya. Penentuan besarnya rasio bagi hasil itu dibuat pada waktu akad dan dengan berpedoman tadi ya, dengan berpedoman pada untung rugi. Jadi artinya apa? Kalau nanti si pengelola atau mudharib atau orang yang mendapat pembiayaan dari perbankan itu rugi, ya ruginya ditanggung bersama ya. Kalau untung, untungnya ditanggung bersama. Jadi artinya bahwa penentuan rasio bagi hasilnya pada waktu akad dan berdasarkan berpedoman pada untung rugi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam ekonomi konvensional itu biasanya besarnya persentase bunga itu ditentukan sebelumnya ya, berdasarkan jumlah uang yang dipinjamkan. Ya, ini kan yang membedakan ya. Jadi kalau bunga itu dalam sistem konvensional penentuan persentasenya ditentukan oleh besarnya uang yang dipinjamkan kepada nasabah ya. Persentasenya jelas dari angka itu ya. Kalau angka pinjamannya 10 juta ya berarti persentasenya dari 10 juta ya, dari modal. Kalau pinjamannya 100 juta ya persentase bunganya dari 100 juta. Itu yang berlaku dalam sistem bunga ya. Tapi kalau dalam sistem ekonomi atau syariah yang disebut bagi hasil, itu besarnya bagi hasil itu berdasarkan keuntungan ya, sesuai dengan rasio yang disepakati tentu saja. Jadi ilustrasinya begini, ketika si A mengajukan pembiayaan 10 juta kan gitu ya, kemudian dalam rentang waktu tertentu sesuai disepakati ada keuntungan misalnya 5 juta, maka persentasenya bukan dari 10 juta tapi persentasenya dari 5 juta dari keuntungan ya, bagi hasilnya dari keuntungan. Berapa persentasenya? Nah, ini yang paling realistis ya, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Idealnya seperti itu ya. Nah, itu sangat berbeda dengan sistem ekonomi yang ditentukan yang dianut oleh kapitalis ya, oleh ekonomi konvensional. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, biasanya dalam sistem ekonomi konvensional itu jumlah pembayaran bunga itu tidak meningkat sekalipun nanti jumlah keuntungannya meningkat. Ya tetap aja segitu ya. Walaupun mungkin nanti pihak perbankan mendapat keuntungan, tetapi tidak berdampak pada meningkatnya bunga. Begitu juga sebaliknya, ketika orang yang mendapat pembiayaan dari perbankan itu mendapat keuntungan besar, ya tetap bunganya ya sesuai dengan
patokan di awal. Tapi kalau dalam ekonomi Islam, ya dalam ekonomi Islam itu pembagian jumlah pembagian laba itu meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan. Semakin besar pendapatan yang diperoleh dari salah satu kedua belah pihak, maka semakin besar bagi hasil yang diperoleh. Nah, ini saya kira juga paling mendasar juga ya membedakan. Itu yang kedua, yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, misalnya kalau dalam sistem ekonomi konvensional atau yang menggunakan bunga, jika terjadi kerugian, ya, itu ditanggung oleh si peminjam saja. Ini yang keempat ya. Berdasarkan pembayaran bunga tetap yang dijanjikan. Jadi tidak ada kompromi ya. Bahwa ketika terjadi pengelola itu mengalami kerugian dalam bisnisnya, dalam sistem ekonomi konvensional tidak penting, yang penting bahwa dia tetap harus memberikan bunga ya berdasarkan kesepakatan di awal. Nah, bagaimana kalau dalam ekonomi Islam? Nah, jika terjadi kerugian itu ditanggung oleh kedua belah pihak. Makanya ada istilah namanya profit and loss sharing ya. Profit and loss sharing ini memang seperti kita kaji pada kesempatan yang lalu belum murni digunakan di Indonesia. Tetapi prinsip dasarnya ya ekonomi syariah itu harus profit and loss sharing. Maknanya apa? Rugi bersama ya, untung bersama. Nah, itu yang membedakan antara bunga dengan bagi hasil pada poin yang keempat. Kemudian yang kelima, umumnya itu bunga itu sebenarnya hampir dikecam oleh beberapa agama di dunia ya. Perlu kita ketahui bahwa hampir semua agama-agama samawi ya, Injil, Taurat ya, agama-agama yang pernah turun dari langit itu hampir semuanya mengecam sistem ekonomi yang berbasis bunga. Sistem ekonomi yang berbasis ribawi ya. Tapi kenapa di Eropa, di beberapa negara barat begitu marak? Ya tadi karena ada penetrasi dari ideologi sekuler yang pernah kita bahas pada waktu yang lalu, sehingga nilai-nilai religisitas yang ada pada ekonomi yang sudah dianut bertahun-tahun, baik itu dari Taurat, dari Injil, dari Quran itu tergeserkan oleh penetrasi ideologi sekularisme. Dan itulah menggunakan bunga. Jadi pada hakikatnya perbedaan yang kelima atau yang keenam ya, bahwa semua agama, terutama agama samawi itu mengecam sebenarnya sistem ekonomi yang menggunakan praktek-praktek bunga. Ya, bisa kita lihat nanti di datanya bagaimana Injil mengharamkan, bagaimana Taurat mengharamkan, baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, apalagi Al-Qur'an. Nah, tapi kalau dalam bagi hasil tidak ada agama yang mengecam ya. Bahkan hampir semua agama memberikan apresiasi tentang kelebihan dari bagi hasil karena dianggap sangat realistis, rasional dan berkeadilan. Nah, ini saya kira beberapa item ya perbedaan tentang antara bunga dengan dengan bagi hasil. Mudah-mudahan menjadi pelengkap kita untuk lebih mengerti bahwa banyak hal yang membedakan antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.